Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para mahasiswa yang dirahmati Allah yang saya muliakan, pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang instrumen evaluasi pembelajaran PAI secara umum. Kemudian nanti Anda dalami dalam buku-buku yang sudah di attachment, sudah dilampirkan dalam on class. 1 jam kurang lebih kita akan memberikan pengantar untuk pendalaman ada di buku e-book yang sudah ada di on class ya. Baik, yang pertama kita mulai, nanti PPT-nya kita lampirkan juga. Prinsip dan bentuk penilaian hasil belajar. Jadi evaluasi itu ada 2 ya, evaluasi program dan evaluasi hasil belajar. Sebagai bentuk dari pembelajaran, maka harus ada satu tahap atau satu bagian yang penting adalah evaluasi untuk mengukur sejauh mana usaha yang telah dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran bisa tercapai ya. Di dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 ya, yang terkait dengan standar penilaian pendidikan, bahwa dalam penilaian hasil belajar maka harus ada persyaratan. Yang pertama, instrumennya itu sahih atau valid, kemudian dilakukan dengan objektif, jadi tidak boleh ada namanya bentuk atau tindakan yang like and dislike ya, misalnya laki-laki lebih baik dari perempuan, tidak boleh, itu berarti tidak objektif, atau sebaliknya ya. Maka dalam penilaian ya harus dilakukan secara objektif ya. Kenapa objektif? Ya karena kita ingin mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa ya. Dalam kurikulum yang perkembangan kurikulum itu senantiasa berkembang, maka sesungguhnya siswa itu memiliki irama, ritme di dalam pencapaian hasil belajar. Boleh jadi maka dia berbeda dengan teman kelas yang lain. Nah, begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu maka kita bisa mengetahui kondisi objektifnya. Jadi kalau kompeten, tidak kompeten ya, maka kemudian bisa kita berikan pengayaan, misalnya yang kompeten. Kalau yang belum ya maka perlu dilatih, didrill sampai kemudian mencapai kompetensi. Kemudian adil, terpadu, terbuka ya, terbuka. Boleh jadi karena di dalam mengevaluasi, biasanya sering kalau dalam evaluasi yang akhir ya, karena ini pekerjaannya menumpuk, kemudian ada deadline, misalnya seringkali di dalam penilaian itu menjadi tidak objektif ya, mungkin karena lelah, maka seringkali juga menjadi salah ya. Jadi ada human error. Maka ketika para mahasiswa itu kemudian merasa tidak puas, maka boleh jadi karena itu hak Anda bisa menyampaikan ya, hasilnya terbuka ya, terbuka. Tapi itu disampaikan dengan baik ya, disampaikan dengan baik, dengan cara yang terbaik,
karena itu bersifat terbuka ya. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Karena kita ingin mengetahui perkembangan siswa, perkembangan hasil belajar, maka tidak bagus ketika evaluasi hanya dilakukan satu kali ya, atau menggunakan satu metode. Apalagi ini kaitannya dengan pembelajaran PAI dan akhlak mulia ya, maka harus dilakukan secara berkesinambungan. Mungkin tidak hanya di kelas, mungkin di luar kelas. Tidak hanya menggunakan satu metode kognitifnya, tetapi juga harus menggunakan metode yang lain. Di on class sudah kita sampaikan satu makalah di seminar nasional. Saya menulis di situ tentang evaluasi pembelajaran PAI secara terintegrasi ya, terintegrasi. Nanti silakan dibaca. Jadi intinya di sini jangan menggunakan satu instrumen, jangan menggunakan satu kesempatan. Hanya misalnya kognitif saja, itu hasilnya tidak bagus. Kemudian dilakukan secara sistematis. Ya, sistematis itu terencana dari awal sampai akhir. Kemudian ketika sudah didapatkan hasil perlu diolah, ya, kemudian perlu ditindaklanjuti. Kemudian menggunakan acuan kriteria. Acuan kriteria. Misalnya nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ya. Jadi misalnya nilai A, ya misalnya itu kan ada kriterianya, intervalnya berapa sampai berapa. Kriterianya dia lulus, tidak lulus, nah, ya kriterianya apa, nah gitu. Ada kriterianya ya. Kemudian akuntabel, ini mungkin hampir sama dengan ada keterbukaan, bisa diteliti kembali, bisa diaudit kembali, terbuka ya, terbuka. Yang selanjutnya nanti Anda baca ya. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, ini yang tadi akuntabel, sesuai dengan teknik, prosedur maupun hasil. Nanti pada bagian nomor 1 ya, tentang sahih, tentang valid tidaknya satu instrumen, nanti akan kita praktekkan mungkin pada pertemuan ke-5 ya, yaitu pengujian instrumen. Apakah instrumen yang sudah dibuat oleh guru itu memiliki validitas atau tidak. Jadi instrumen, baik instrumen penelitian maupun evaluasi, itu harus memiliki namanya persyaratan ya. Persyaratannya validitas, reliabilitas ya. Nanti itu kita gunakan software ya, software. Kemudian beberapa butir mekanisme dan prosedur penilaian. Ini sudah distandarkan ya. Kegiatan ujian di sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah menyusun kisi-kisi ujian. Jadi ujian yang baik itu harus ada kisi-kisinya. Apakah penekanannya pada kognitif, afektif, psikomotor ya, atau pada apa? Itu nanti perlu disampaikan. Seringkali ujian itu disampaikan, dilaksanakan. Maka kalau dulu ada namanya ujian secara nasional ya, banyak yang tidak lulus karena tidak ada pemerataan ya, tidak ada pemerataan. Nanti kita menyusun bagaimana instrumen yang baik ya, itu harus ada kisi-kisinya, baik dalam penelitian maupun dalam ujian. Nah, dalam kisi-kisi juga mencakup bentuk ujiannya seperti apa, jumlahnya berapa ya, kemudian butirnya berapa, nah, dibuat seperti itu. Kemudian yang B, mengembangkan instrumen ya. Instrumen yang ada boleh jadi banyak kelemahan, mungkin dari sisi redaksi, mungkin juga sudah tidak kontekstual kaitannya dengan perkembangan sekarang, maka perlu dikembangkan ya. Ini boleh jadi yang bagian ini nanti pembahasan tersendiri yang kaitannya dengan
mata kuliah kita namanya pengembangan ya, ada prosedur pengembangannya yang nanti akan dibahas. Kemudian melaksanakan ujian. Nah, dalam pelaksanaan ujian ini sebenarnya instrumennya harus ditelaah terlebih dahulu ya. Tapi ini namanya prosedur secara umum ya. Setelah terbentuk kisi-kisi, kemudian sudah dikembangkan, kemudian melaksanakan ujian. Nah, ini yang lebih penting adalah mengolah dan menentukan kelulusan. Ya, lulus tidak lulus ini ada namanya standar ya. Kemudian melaporkan hasil dari ujian tersebut. Ini kalau di level sekolah ya, di level sekolah. Jadi misalnya dalam satu sekolah kok siswanya banyak yang di bawah KKM. Nah, ini maka ada melaporkan dan namanya merekomendasikan atau memanfaatkan hasil penilaian. Maka perlu ada tindak lanjut misalnya. Di sekolah itu perlu misalnya menyiapkan jam yang lebih, misalnya siswa tidak segera dipulangkan ya misalnya, tetapi ada namanya kegiatan pengayaan misalnya begitu. Kalau bahasa Inggris banyak sekolah-sekolah yang bagus misalnya tidak membayar ya, tetapi misalnya bentuknya kerjasama dengan lembaga atau perguruan tinggi. Untuk kalau perguruan tinggi kan ada namanya bentuk pengabdian ya, pengabdian pada masyarakat. Nah itu, jadi saling memanfaatkan. Jadi di sekolah membutuhkan, kemudian kampus juga membutuhkan karena untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kaitannya dengan penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, ini dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi pendidik mata pelajaran lain. Ini tadi menjadi bagian dari bentuk penilaian yang integratif atau penilaian yang berkesinambungan dan penilaian yang komprehensif ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kalau penilaian perilaku itu jangan di kelas, tapi kita bisa memanfaatkan guru lain ya, guru lain. Bagaimana keadaan si Anton misalnya ya, kalau di luar kelas, oh ternyata dia baik. Nah itu bisa menjadi bagian penilaian yang berkesinambungan, yang komprehensif. Nah begitu. Kemudian yang kaitannya penilaian kepribadian ini bagian juga dari PAI dan akhlak mulia ya. Bisa memanfaatkan pelajaran yang lain, misalnya PPKN, misalnya kegiatan di masyarakat. Jadi ini kalau di PAI itu dulu di bulan Ramadan biasanya anak-anak mendapatkan penugasan. Saya kira itu bagus ya. Jadi bentuk penilaian yang integratif itu antara sekolah misalnya itu bekerja sama dengan orang tua, kemudian masyarakat, itu saling menguatkan ya, karena memang tugas pembentukan karakter dan kapasitas peserta didik itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab sekolah ya, tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab bersama. Lah itu konstruk dari tanggung jawab bersama itu bisa dibuat satu instrumen tersendiri ya, instrumen tersendiri. Kemudian bentuk-bentuk penilaiannya, yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik. Nah itu, jadi jangan satu ya, jangan satu, karena kita ingin menghasilkan satu peserta didik yang memiliki karakter, akhlak mulia, ya, ketakwaan, berkembangnya aspek-aspek spiritual, intelektual. Itu kan berarti kan banyak hal yang perlu dicapai. Nah, maka teknik penilaiannya pun ya harus lebih kaya ya, jangan menentukan keberhasilan itu dari satu aspek. Jadi ini mungkin pengalaman dalam sejarah evaluasi di Indonesia ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kan kelulusan
anak-anak sekolah itu ditentukan oleh hasil akhir, ya, ujian akhir. Jadi kalau ujian akhirnya lulus, ya, ujian akhirnya bagus, maka siswa itu lulus. Ya. Jadi kesuksesan atau keberhasilan siswa ditentukan oleh ujian nasionalnya itu. Nah, itu. Akhirnya kemudian kan banyak kasus terjadi, ya ada siswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, ya. Tapi ketika ujian nasionalnya tidak lulus, maka menjadi tidak lulus. Itu jadi perjalanan sekolah yang 3 tahun di SMA itu sia-sia hanya karena ujian nasionalnya itu. Itu kemudian banyak masyarakat yang mengajukan ke judicial review, ya. Jadi nampaknya tidak ada keadilan, gitu. Sehingga kemudian ujian nasional dihapus karena itu tidak sesuai dengan tadi yang sifatnya komprehensif. Jadi sekarang sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan lulus dan tidaknya. Jadi ujian nasional dihapus, ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi tekniknya bisa tes, observasi, penugasan, ya, penugasan kelompok. Ada yang kaitannya dengan performance assessment, ya, misalnya penugasan kalau di bidang sekarang ada namanya pengembangan kepribadian dan entrepreneur. Nah, itu bisa jiwa wirausaha, itu bisa dilakukan dengan magang dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua dengan teknik berupa tes tertulis, ya. Tes tertulis bagaimana bentuknya nanti bisa dilihat di e-book, ya. Jadi e-book itu juga berkembang sekarang. Jadi kalau dulu kan lebih menekankan kepada aspek kognitif ansih, ya, sehingga kemudian pertanyaannya itu sangat teknikal dan terbatas. Misalnya ada jawaban BS benar salah, ya, true false, ya, benar salah. Sekarang itu sudah ditinggalkan karena sekarang eranya lebih pada pengembangan berpikir tingkat tinggi, ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan HOTS, ya, higher order thinking skill. Jadi yang BS itu sudah dihapus, sudah tidak sesuai karena kaitannya dengan menghasilkan karakter atau pribadi atau siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam rangka mengatasi problem kehidupan yang semakin pelik, ya, problem kehidupan yang semakin luas, diperlukan kreativitas dan daya pikir yang tinggi. Yang ketiga, observasi atau pengalaman atau pengamatan, ya. Pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa memanfaatkan kalau di luar kegiatan pembelajaran, memanfaatkan misalnya di sini ada pengembangan peer assessment, gitu, ya. Kita mendapatkan informasi bahwa si Anton misalnya di luar kelas ternyata misalnya pas jajan itu, ya, ternyata suka misalnya mendoan 1.000 tapi dia bisa mengambil 5 mendoan. Nah, itu ini anehnya kreatif, ya, tapi kreatif di bidang mencurinya tadi, ngetor, ya. Nah, itu bisa memanfaatkan dari penjaga warung atau warung kejujuran. Nah, itu, ya, bisa dilihat di situ modifikasi. Kemudian yang keempat, teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok, ya, ini bisa untuk mengetahui tentang misalnya bentuk kerjasama, ya. Jadi kalau sekarang ada namanya pengembangan kerjasama itu sebagai bagian dari pemecahan masalah, ya, pemecahan masalah. Sehingga ada pembelajaran nanti kaitannya dengan pembelajaran bentuk kerjasama, ya, kerjasama.
Kemudian instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi substansinya, ya. Substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Jadi misalnya pembelajaran tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran. Nah, ternyata isi atau konstruknya itu tidak terkait dengan substansi Al-Quran, malah lebih banyak misalnya pelajaran bahasanya. Nah, itu berarti tidak sesuai, ya. Jadi nanti kita bisa menganalisis tentang konstruknya, ya, bisa konstruknya. Konstruk kalimatnya, mungkin konstruk isinya, ya, boleh jadi, ya. Kemudian digunakan bahasa. Jadi kalau bahasa dalam dunia akademik, maka gunakan bahasa yang baku, ya, yang terstandar, ya. Jadi nanti bahasa yang baku, ya, nanti bisa dilihat dari bahasa-bahasa yang ada di kamus, ya. Jadi bukan bahasa menggunakan bahasa gaul, ya, bahasa gaul. Kemudian yang keenam, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa. Nah, ini kemudian memiliki bukti validitas empirik, ya. Kalau tadi substansi di mata pelajarannya, ya. Konstruksinya itu bagus, kalimatnya bagus, konstruksinya sederhana, ya, tidak terlalu panjang dan seterusnya. Nah, ini ada bukti validitas yang nanti pertemuan kelima akan kita praktekkan bagaimana satu instrumen memiliki bukti validitas. Nah, gitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan namanya review, ya, atau divalidasi oleh ahli, atau bisa dilakukan dengan pengujian empirik statistik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah. Nah, ini yang ketujuh, ini karena ini bagian dari produk lama, ya, dan ini produk nomor 7 sudah di judicial review, sudah dihapus, maka ini menjadi tidak berlaku lagi yang ketujuh. Tapi substansinya itu ada pesan yang bagus di sini, ya. Nah, ini ada memenuhi substansi tadi. Jadi walaupun di level ini, kalau levelnya pemerintah sesungguhnya ingin mengetahui penyebaran, mengetahui kapasitas, mengetahui kemajuan satu daerah, ya, satu daerah itu bisa dilakukan dengan ujian nasional. Jadi mengetahui indeks masing-masing daerah itu bisa dilakukan dengan ujian nasional. Misalnya ujian nasional dulu pernah terjadi, dengan adanya ujian nasional maka bisa diketahui daerah mana yang jujur, sekolah mana yang jujur, provinsinya mana yang jujur, dan provinsi mana atau kabupaten mana yang jujur. Sebaliknya, dengan ujian nasional bisa diketahui juga ada kabupaten yang tidak jujur, sekolah yang tidak jujur. Ini mungkin masih ada dalam catatan sejarah, ya, gara-gara ujian nasional. Maka yang stres bukan hanya siswa, ya, orang tua juga stres, ya, sekolah juga stres, bahkan kabupaten juga stres. Kenapa? Karena misalnya satu daerah, ya, ujian nasional SMA banyak yang tidak lulus, maka kepala daerahnya juga turun, itu reputasinya kepala daerahnya. Sekolahnya juga turun. Jadi stres bersama-sama. Jadi makhluk ujian nasional itu membuat stres banyak setiap level masyarakat. Maka apa yang dilakukan itu? Ada satu kabupaten yang ternyata SMA-nya bagus, tapi ternyata di ujian nasional SMA SMA tersebut siswanya hampir tidak lulus semua. Nah, itu. Ini paradok, ya. Jadi sekolah terbaik di kota tersebut, tapi ternyata SMA-nya anak-anaknya tidak lulus. Selidik punya selidik, ternyata ada kecurangan, ya, ada kecurangan. Jadi satu daerah, satu kabupaten
Kemudian berkembang ada kunci jawaban. Ya, kunci jawabannya sudah dibeli. Ya. Dulu kan ada namanya bentuk soal A, B, C, D. Nah begitu. Soal yang jawaban yang dibeli oleh kabupaten tersebut ternyata berbeda karena sudah diacak dengan soalnya. Tapi sudah kadung itu disebarkan, kemudian diselamatkan dalam rangka tadi siswanya agar lulus ya, lulus bagus ya, jangan ada yang mengulang. Tapi malah sebaliknya, kuncinya sudah tersebar tetapi ternyata bentuk soalnya mungkin karena ya tekanan tadi ya, sehingga sekolah tersebut menjadi banyak yang tidak lulus. Nah ini diketahui ya, nanti kita bisa melihat siswa mana yang jujur, mana yang tidak jujur, itu nanti bisa dideteksi ya, dideteksi dengan namanya respon dari respon butir soal. Itu responnya bisa diketahui. Ini jujur tidak jujur itu bisa dilihat dari responnya. Ya seperti mahasiswa yang jujur ya, mahasiswa yang nyontek tidak nyontek itu kan tingkah polanya kan ketahuan itu. Nah itu ya, ketahuan. Nah kita akhirnya apa itu? Kemudian sekolah itu diminta lagi untuk ujian ulang. Ya, secara nasional sekolah tersebut dibatalkan hasilnya, kemudian mengulang begitu. Ternyata betul ya. Dari ujian nasional juga ini bisa diketahui ya. Ada sekolah satu daerah ternyata kejujurannya tinggi ya, kejujurannya secara nasional tinggi itu di Kabupaten di Magelang ya, SMA-nya itu jujur. Karena apa? Dilihat dari responnya. Itu dari ujian nasional. Tapi sekali lagi karena perjalanan waktu dan kemudian ujian nasional memberikan banyak ekses tidak baik ya, tadi kabupaten, kemudian provinsi, sekolah, guru, bahkan ini yang paling fatal itu ada pihak sekolah yang kemudian kan karena ini computerized, maka mereka para siswa itu harus menggunakan pensil 2B ya, khusus untuk komputer, untuk nyilang, untuk nyoret-nyoret itu. Ya, isinya kan jawabannya harus dilingkari ya, harus dipenuhi itu lingkaran-lingkaran. Yang terjadi ada semacam ketakutan yang berlebihan, tetapi kemudian menjadi tindakan yang tidak baik, bahkan ini jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya di satu daerah pensilnya itu dibawa ke kiai, ke dukun. Kalau orang kampung itu bilangnya kiai, dibawa ke dukun. Nanti oleh sang dukun itu pensil-pensilnya itu diberi mantra-mantra, nah, gitu. Diberi jimat gitu ya. Nanti setelah itu dikasihkan kepada para siswa. Nah nanti ketika masuk ujian pensilnya yang akan mengarahkan jawabannya A, B, C, D. Nah gitu. Itu pensilnya mengarahkan. Ini kan pembodohan ya. Jadi di zaman modern seperti ini masih mengandalkan atau pada ke dunia seperti itu ya. Nah itu yaitu akses yang banyak ya, sehingga kemudian nomor 7 dihapus. Kemudian yang teknik-tekniknya atau bentuk penilaiannya, ini tes kinerja, ini pas untuk bentuknya evaluasi yang terkait dengan psikomotor ya, dengan perilaku, itu bisa kinerja ya, kinerja praktek. Kemudian observasi ya, tes observasi. Misalnya kalau di PA itu keterampilan atau benar tidaknya misalnya anak-anak melaksanakan praktek wudhu dan sholat misalnya ya. Penugasan, portofolio, jurnal, tes tertulis, tes lisan, dan seterusnya. Jadi intinya bagian yang tadi sama yang ini berarti sesungguhnya bisa dibagi dua ya. Jadi penilaian
Ya, instrumennya dalam evaluasi maupun dalam penelitian sesungguhnya dibagi dua saja secara garis besar, yaitu adalah bentuknya tes dan non-tes. Kalau tes itu lebih banyak kepada kognitif, sementara yang non-tes itu yang di luar kognitif. Nah, tapi itu bagus jika digunakan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Saat ini dikembangkan juga bentuk tes yang unjuknya unjuk kerja ya, unjuk kerja ini untuk mengetahui atau performance test untuk mengetahui tentang misalnya kapasitas, kemampuan, capacity siswa memecahkan masalah ya. Ini kalau kaitannya dengan HOTS ya, dengan higher order thinking skill ini akan lebih tepat ya unjuk kerja itu. Untuk yang bagian selanjutnya, ini karena pengantar, saya mengantarkan. Ini dikembangkan juga saat ini ada namanya penilaian diri, ya self assessment, ya self assessment. Ini kalau dalam bidang teknik itu nanti Anda memberikan centangan di sini ya. Jadi kalau siswa mengisi sesuai dengan kemampuan yang sudah dilakukan dirinya sendiri. Nah, itu ini misalnya dalam bidang teknik. Kalau dalam bidang agama ya nanti misalnya Anda membaca pelajaran sholat, bagaimana iftitahnya, kemudian al-fatihahnya dan seterusnya ya, mampu agak mampu tidak mampu. Tapi kelemahan dari self assessment seringkali kalau siswa diminta menilai dirinya sendiri, maka intervalnya atau kecenderungan dia memampukan dirinya sendiri. Di sini jawabannya di sini ya, bacaan ditanya tadi al-fatihahnya mampu, agak mampu, kurang mampu ya, bagus, kurang bagus, tidak bagus, maka kecenderungannya ada di sini ya. Maka ya yang penilaian diri sendiri ini jangan menjadi andalan ya, tetapi perlu di cross check ya, maka diperlukan namanya cross check atau penilaian dari guru yang nanti namanya praktek tadi ya, performance assessment. Penilaian antar teman atau peer assessment. Peer assessment ini dalam rangka tadi penilaian itu dilakukan secara integratif, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif. Nah, komprehensif. Jadi tidak mengandalkan, kalau guru kan banyak kelemahan ya. Kalau guru kan paling-paling yang hafal ya yang kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas yang pandai, mungkin punya kecenderungan lebih gitu ya. Sebaliknya yang bawah, kelompok bawah yang yang sulit-sulit. Nah, itu. Kalau yang tengah-tengah seringkali maka terlupakan. Maka diperlukan namanya penilaian antar teman sehingga tadi untuk menghasilkan hasil yang tadi disebut dengan sahih, objektif, akuntabel ya dan seterusnya itu diperlukan terpadu, penilaian yang terpadu, kita membutuhkan peer assessment.